13 dan sekarang waktunya murojaah. Monggo silakan yang mau menyampaikan catatan dari tafsir surat At-Tahrim ayat 1, dan kita mulai dari ayat 1. Ayat 1 dulu, setelah itu ayat 2, kemudian ayat 3, kemudian ayat 4 dan 5 dan seterusnya. Silakan, siapa yang mau mencoba dulu? Dari mana? Kalimantan, Lombok atau mana? Silakan. Silakan. Tapanan rumiyin, guys. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Gus Bori dan dulur-dulur semua, kami dari Tabanan mencoba untuk mereview. Yang pertama insya Allah dibahas ayat 1 dan 2 kemarin, guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 dan 2 ini, bahwa ayat 1 dulu. Ayat 1 ini kita diberikan contoh lagi tentang bagaimana perilaku Nabi yang hidupnya itu selalu dibimbing oleh wahyu dan bimbingan surga. Asbabul nuzul dari ayat ini bahwa saat itu banyak perempuan-perempuan yang ingin dinikahi oleh Nabi. Dengan dasar pertimbangan utama adalah sebagai istri Nabi itu hidupnya terbimbing dan akan penuh rahmat. Perempuan-perempuan itu kebanyakan dari hamba sahaya, baik dari tawanan perang ataupun budak yang telah dibebaskan. Akan tetapi Nabi tidak menerimanya. Hal ini untuk menjaga perasaan istri-istrinya. Padahal ini adalah perkara halal. Dan ini satu kesalahan. Karena Nabi itu maksum, terjaga dari dosa, kemudian ditegur oleh Allah. Ini adalah persoalan hukum, apapun alasannya, itu harus dijalankan. Hal ini juga terjadi saat ini, banyak ayat-ayat Allah yang disembunyikan dengan alasan toleransi dan sebagainya. Kemudian, dalam ayat 2, sumpah-sumpah yang diucapkan oleh Nabi, oleh Rasulullah, harus dicabut. Janganlah pertimbangan manusia untuk menjaga perasaan orang lain dijadikan dasar untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi yang menjadi dasar utama itu adalah ketetapan Allah. Agar manusia benar-benar tahu dan sadar bahwa sumpah-sumpah yang mengingkari ketentuan Allah itu harus dihapuskan. Contohnya bersumpah untuk melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu dilarang oleh Allah. Ataupun sebaliknya, bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu dilarang oleh Allah. Allah mewajibkan untuk membebaskan sumpah-sumpah yang demikian, yang menyalahi dari ketentuan-ketentuan dari hukum-hukum Allah. Begitu dua ayat yang bisa kami rekam, Gus. Atur suwun, barangkali dulur lainnya bisa menyempurnakan. Bismillah, atur suwun. Mungkin ada dulur lain yang mau menambahkan apa yang disampaikan Pak Jo tadi. Silakan. Ada tambahan yang mungkin belum tercatat dari apa yang disampaikan Pak Jo? Silakan,
Mbak Umiana mungkin? Salah sampun, Gus. Oke, lanjut ayat 4. Ayat berapa kemarin? Ayat 4 ya? 4 dan 5 atau 4? Ayat 3 ya? 3 mawon insyaallah. Ayat 3 mohon, silakan. Siapa yang mau nyoba? Sampaikan. Oke. Ada? Oke, sambil nunggu, silakan Mbak Umiana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan ayat 3. Nabi itu manusiawi sekali, tetap ada rasa rindu, cemburu, dan saling mencintai. Hanya bedanya beliau selalu dibimbing oleh wahyu, sehingga tidak terlarut lama kesalahan di dalam diri beliau. Semuanya terkait dalam hukum pernikahan. Dalam keluarga Nabi itu Abu Bakar sebagai mertua dan juga Umar adalah juga mertua beliau. Kemudian Ali dan Utsman adalah menantu beliau. Itu terhubung nasab pernikahan. Sehingga Islam bisa lebih kuat dalam melanjutkan proses dakwah dan peperangan saat itu. Kemudian suatu saat Nabi menceritakan suatu yang rahasia kepada Hafsah. Namun ternyata Hafsah malah menceritakan dengan Aisyah karena saling akrabnya atau satu geng antara Hafsah dan Aisyah. Artinya ini sebenarnya rahasia, namun Hafsah menceritakan kepada Aisyah karena saking akrabnya dianggap itu cerita biasa. Ternyata Nabi mengetahui walaupun Nabi tidak dikasih tahu orang lain. Ternyata Allah memberitahu kepada Nabi. Yang selanjutnya, Nabi mengharamkan minum madu padahal madu itu dihalalkan oleh Allah. Itu ceritanya suatu waktu Nabi minum madu di rumahnya Zainab bin Jarshi. Lalu Aisyah menyindir bahwa Nabi bau sesuatu. Lalu beliau menjawab, enggak, saya tidak minum madu dimanapun. Hal itu hanya menyenangkan hati Aisyah saja agar tidak cemburu. Maksudnya saya mengharamkan madu untuk saya sendiri. Ini kaitannya dengan hukum tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian suatu saat Aisyah dan Hafsah menceritakan tentang Nabi. Lalu Nabi Muhammad diberitahu Allah bahwa ada istri-istrinya yang ngerasani yang tadi itu. Maka Nabi Muhammad mendengar Hafsah. Lalu Hafsah bertanya, siapa yang menceritakan kepadamu ya Rasulullah? Bahwa saya ini diberitahu oleh Allah. Jadi tetap harus bisa menjaga rahasia. Yang selanjutnya, supaya kita tidak sombong, misalnya kita seorang kiai lalu menganggap kiai gak mungkin keliru, apalagi hanya seorang Gus. Saat itu Gus Khawir menyampaikan seperti itu, lalu merasa tidak punya salah. Tidak, semua manusia itu pasti akan mengalami kesalahan. Rasulullah saja masih berada dalam kesalahan, namun selalu dibimbing dan selalu bertobat 100 kali dalam sehari. Pembicaraan rahasia itu boleh asalkan dalam hal bertakwa, dalam hal ketakwaan. Jangan sampai merahasiakan di belakang Allah dan Rasul-Nya, karena akan percuma, karena Allah Maha tahu segala sesuatu. Istri dan suami yang benar-benar soulmate dan garwo, si garenyowo, itu mestinya punya insting. Kadang itu benar, namun jangan selalu posesif, terlalu sering cemburu, berlebihan, nanti jadinya akan suudzon. Poin selanjutnya, pernah suatu saat Fatimah putri Nabi punya konflik, marah dengan Ali, sampai Ali marah dan pergi dari rumah. Lalu Fatimah mengadu kepada Nabi, maka beliau bersabda,
Seandainya kamu mati, lalu Ali belum ridho kepadamu, maka aku tidak akan mau menyolatkanmu. Padahal itu putri Nabi langsung, tidak hanya Habib yang ini. Jadi tetap ditegakkan hukum. Ada juga kisah Fatimah Rasulullah bersabda, "Wahai Fatimah, jika kamu sendiri yang mencuri, maka akan aku potong tanganmu." Sekali lagi, jadi keluarga Nabi itu juga akan ada peluang melakukan kesalahan. Kesalahan umat Islam zaman ini dalam melihat keluarga Nabi adalah kayak melihat malaikat yang tidak pernah salah, padahal tidak begitu. Keluarga Nabi juga bisa mengalami kesalahan, namun selalu dibimbing wahyu dan selalu menjalankan pertaubatan yang taubatan nasuha. Ahlul Bait yang terjamin benar adalah keluarga Rasulullah yang masih didampingi langsung oleh beliau dengan bimbingan wahyu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia biasa harus lebih banyak berdoa, lebih banyak bertaubat, tirakat, dan selalu mengaji seperti ini agar luas pandangannya, agar lebih bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Itu saja, Gus. Terima kasih. Oke, lanjut ayat ke-5 dan 6. Ayat ke-5 kemarin ya. Ayat 4 dan 5 selanjutnya, Gus. 4 dan 5, silakan. Ada yang mau coba untuk menyampaikan hasil kajiannya? Silakan. Ayat 4 dan 5. Monggo, kalau ini semuanya siapa aja, monggo, silakan. Ini guys, Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 4 dan 5. Ini adalah kisah pembicaraan rahasia Rasul kepada salah satu istrinya yang bernama Hafsah, di mana pembicaraan ini adalah tidak boleh tahu terhadap istri yang lain. Tetapi karena akrabnya Hafsah dan Aisyah, sehingga Hafsah menceritakan pembicaraan rahasianya dengan Nabi kepada Aisyah. Padahal itu tidak dibolehkan. Kemudian Hafsah kepada Nabi menanyakan, dari mana engkau ya Rasul tahu akan apa yang saya sampaikan kepada Aisyah. Kemudian Nabi menjawabnya, Allah yang mengasih tahu saya. Kemudian Allah melalui Rasulnya untuk memerintahkan tobat kepada istrinya yang bernama Hafsah. Karena tobat itu lebih baik. Sebagai hukuman terhadap Hafsah, Nabi mendiamkan Hafsah selama 25 hari. Hingga kemudian Hafsah kembali kepada orang tuanya, yaitu Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar pun marah kepada putrinya Hafsah karena takut khawatir kalau Hafsah putrinya membuat Nabi kecewa. Kemudian ayat 5, jika kalian istri-istri Nabi itu tidak bertaubat dan menyusahkan Nabi, maka Nabi akan menceraikan kalian. Demi Allah, dan Allah mengganti kalian istri Nabi dengan istri yang berserah diri, yang beriman, yang taat,
yang bertobat, yang rajin beribadah, yang rajin berpuasa, baik dari janda maupun perawan. Jadi itu peringatan kepada istri dan suami menjadi penghalang ketaatan ketika kita kepada Allah. Di sini bukan karena tidak cintanya Nabi kepada Hafsah dan Aisyah, tetapi karena cinta Nabi kepada istri-istrinya itu adalah cinta dunia sampai di akhirat. Baik Hafsah maupun Aisyah, Hindun, Ruqayyah menikah dengan Rasul bukan karena kepuasan nafsu, melainkan bukan karena harta atau karena jabatan, melainkan karena ingin selamat dalam bimbingan Nabi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Shadaqallahul azim. Oke, monggo. Lanjut di ayat 6. 6 dan 7. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat At-Tahrim ayat 6 dan 7, Sabtu 14/5/2021. Yakni dengan zona nyamannya hanya dengan ber-KTP Islam merasa sudah mudah dan gampang masuk surga. Menganggapnya jika sudah dijamin masuk surga, apalagi hanya sudah cukup membaca La ilaha illallah sehingga jauh dari ancaman neraka. Padahal di ayat ini adalah ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jika dari sini masih ada banyak resiko kalau diri ini masih mudah masuk neraka. Kenapa? Karena dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14-15 disebutkan, kamu belum beriman tapi kamu baru Islam. Karena iman belum masuk ke hati. Kenapa diajak untuk memelihara dari api neraka? Karena yang menjadi isi neraka adalah manusia dan batu atau berhala. Quran surat Al-A'raf ayat 179, kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Karena yang satu, mempunyai hati tidak bisa untuk memahami, yakni memahami dalam kebenaran, yakni memahami sudah tahu kebenaran tapi tidak diamalkan. Yang kedua, mempunyai mata tidak dipergunakan untuk melihat. Contohnya apa yang dilakukan pada saat itu adalah zaman Bapak Guru telah memberikan contoh teladan dalam hal sosial, yakni membuat jembatan, membuat atau dandani jalan dengan biaya Bapak Guru pribadi. Tapi bagi orang yang benci tetap nggak ada api-apinya, malah berprasangka yang enggak. Halah karena ini, halah karena itu. Nah, itu adalah tidak ada apinya blas. Yang ketiga, mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Telinganya hanya untuk dibuat mendengarkan musik, gosip, politik, infotainment, atau kesenangan-kesenangan. Dan tidak digunakan untuk mendengarkan tausiah. Di neraka selain bahan bakarnya manusia, akan ada siksaan dari malaikat atau di situ disebutkan ghillatun syidadun, sangat keras dan bengis sambil dikatakan Dzuku ma kuntum taknizun. Rasakan apa yang telah kamu simpan hartamu selama di dunia. Nah, di sini malaikat itu hanya menjalankan perintah dan tidak pernah melanggar perintahnya Allah. Deritaan orang ahli kubur, mereka ingin kembali ke dunia agar bisa melaksanakan perintah Allah dan akan banyak beramal dan bersedekah namun sudah terlambat. Di ayat 7 ini adalah orang kafir yang sudah dikubur, sudah menjalani siksa kubur. Kalau di ayat 6 ini masih bisa ada perbaikan amal. Bedanya orang kafir dengan orang beriman, kafir tahu salah dan kekurangan setelah mati sehingga sudah tidak ada kesempatan lagi untuk perbaikan. Namun bagi orang beriman, tahu kesalahan dan dosa
sebelum mati sehingga ada kesempatan untuk bertaubat dan beramal. Di ayat 7 ini orang kafir banyak alasan kenapa kok bisa masuk ke dalam siksa. Maka dikatakan kepada mereka, kamu jangan banyak alasan karena sudah saya turunkan utusan-utusanku. Tidak ada pilihan lain bagi kita jika mengaku orang beriman maka harus ke surga sehingga mau melakukan segala syarat-syarat untuk memasukinya. Gus Glory pada saat itu memberikan screen tentang konsep keluarga biologis dengan keluarga ideologis. Kalau keluarga biologis karena turunan jalinan aliran darah. Kalau ideologis karena punya visi, misi, konsep aliran keimanan yang sama. Ujung dari membentuk keluarga itu yakni Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 yaitu surga-surga aten mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Dilanjutkan, yakni Nabi Ibrahim tidak bisa mengajak bapaknya selamat. Nabi Lot tidak bisa mengajak istri selamat meskipun istrinya tidak melakukan gay atau lesbi, namun karena mendukung sebab menyampaikan berita adanya kedatangan tamu Allah di rumahnya. Nabi Musa dengan sepupunya Korun, Nabi Nuh dengan anak-anaknya, Nabi Muhammad dengan paman dan menantunya. Kalau Nabi Ibrahim punya keluarga ideologis dan biologis, tujuan akhir hidup ini adalah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. Ayo berdoa yang sangat kuat agar diberi Allah cara yang menarik untuk keluarga, anak-anak kita, agar menang dalam melawan iklan dunia yang sangat kejam ini. Utamanya adalah HP yang isinya enggak karu-karuan, karena sudah dikuasai dan menjadi cengkeraman setan. Demikian catatan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ayat 6. 8, Gus. Ayat 8, nggih, ayat 8. Ayat 8 lumayan panjang kemarin, silakan. Oh, yang mau membacakan catatan atau hasil tangkapan yang apa yang saya atau kita diskusikan kemarin, silakan. Ayat 8. Jakarta, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 8. Jalur menuju surga memang harus dikampanyekan berulang-ulang karena memang gangguan menuju ke sana sangatlah banyak. Jadi tak bosan-bosannya Al-Quran menyampaikan berulang-ulang tips menuju surga. Mengenai orang beriman itu diingatkan kembali bahwa iman tidak hanya cukup diikrarkan di hati, melainkan juga harus diucapkan dengan lisan dan juga diaplikasikan dalam kehidupan sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14 menyebutkan bahwa status iman ini memiliki derajat yang lebih tinggi di atas Islam sehingga tidak heran bahwasanya menuju ke sana status iman butuh perjuangan lebih. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bertaubat dengan semurni-murninya. Taubatan yang disebut dengan taubat nasuha. Adapun Rasulullah melaksanakan taubat itu 100 kali dalam sehari. Maka muncul pernyataan sekelas Rasul yang telah dijaga dari dosa saja bertaubat sebanyak itu. Kenapa kita hamba yang belum dijamin surga kurang taubat atau bahkan tidak mentaubati kesalahan kita di setiap harinya. Adapun taubat itu tujuannya adalah memastikan kita dalam kondisi suci dari dosa sehingga saat mati yang datangnya tiba-tiba kita dalam keadaan bersih karena kita tahu bahwa setiap harinya manusia tidak terlepas dari dosa. Kita masih memahami dosa itu seperti tindak kriminal seperti mencuri, berzina, membunuh sehingga ketika tidak melakukan hal kriminal itu
kita sering tenang terlepas dari dosa. Dosa memiliki makna yang sangat luas, di mana terdapat dosa-dosa kecil yang juga bisa menjerumuskan kita, terutama penyakit hati seperti iri, dengki, hasut, dan sebagainya. Bukan hanya itu, hal yang sering menimpa kita adalah gugur nikmat, terutama nikmat kesehatan, di mana kita bisa menghirup oksigen dengan baik, sedangkan banyak orang yang terbaring di rumah sakit dan membeli oksigen hanya sekedar untuk bernafas. Padahal orang yang kufur nikmat, dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, orang yang kufur nikmat akan ditimpakan azab. Maka jangan sampai kita dininah bubukan dengan pendapat yang menggiring kita cukup tenang, padahal dosa menumpuk pada diri kita, seperti mengatakan bahwa surga itu mudah, yang penting syahadat. Padahal kita tahu sendiri bahwa orang dahulu yang masuk surga benar-benar penuh dengan perjuangan. Salah satu yang disampaikan ini adalah mengenai pertaubatan tadi. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain Quran surat Ali Imran ayat 193 juga memberikan contoh orang beriman yang setiap harinya disebutkan dengan muhasabah diri. Mengenai langkah-langkah taubatan nasuha yang diperintahkan Allah terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 135. Yang pertama adalah segera mengingat Allah. Kemudian yang kedua adalah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga berusaha untuk tidak mengulangi dosa yang telah dilakukan. Sehingga kita perlu tahu bahwa kondisi kita di akhirat tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini. Sebagaimana kondisi orang beriman yang diiringi cahaya ketika di akhirat yang telah difirmankan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 12. Dan perlu kita hanya dengan ridho dan ampunan Allah lah kita bisa mendapatkan syafaat di akhirat. Jadi jika ingin mendapatkan cahaya ketika nanti di akhirat adalah menjadi orang yang disibukkan bermuhasabah diri, kemudian meminta ampun setiap kesalahan yang dilakukan. Dan itulah rutinitas orang beriman. Karena kita perlu ingat, pasti ada dosa yang sering tak kita sadari harus kita mohonkan ampun. Di akhir kajian Gus Ghori memberikan perumpamaan bahwa jika ingin mengetahui jika ingin mengetahui jelas barang-barang dalam sebuah ruangan, maka kita pasti butuh penerangan agar nampak jelas. Begitu juga dengan diri kita, jika kita ingin mengetahui seluk-beluk dosa yang ada pada diri kita, maka kita juga perlu lampu untuk menerangi hati kita, yaitu salah satunya dengan mengingat Allah. Demikian Gus, matur suwun. Ngapunten. Oke, lanjut ayat 9 dan 10. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Waalaikumsalam. Dalam surat At-Tahrim ayat 9, yaitu Islam aturannya sangat utuh, sangat jelas, sangat sempurna dalam hal apapun, dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari urusan terbesar. Dari urusan terkecil contohnya dari urusan BAB sampai peperangan. Dalam ayat ini kita disuruh perangi orang-orang kafir, orang-orang munafik, bersikap keraslah terhadap mereka jika agama dan harga diri Islam direndahkan dan diremehkan oleh mereka. Tapi bersikap lemah lembutnya pada mereka yang tidak memerangi Islam. Orang kafir yang memerangi Islam tepatnya adalah di neraka jahanam. Dalam ayat 10, Allah memberi contoh tentang istri yang durhaka kepada Allah dan nabinya, yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lot. Padahal keduanya hidup dalam pengawasan orang-orang soleh, yaitu Nabi Lot dan Nabi Nuh. Keduanya tidak melakukan kemaksiatan secara langsung, tapi mendukung kemaksiatan tersebut. Maka keduanya adalah tempatnya di neraka jahanam yang kekal. Demikianlah Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ada yang mau menambahkan dari ayat 9-10 yang disampaikan Bu Charo tadi? Silakan. Ayat 9-10 dulu. Ada yang mau menambahkan? Monggo. Karena penjelasan saya kemarin lumayan panjang itu ya. Monggo, ada yang mau menambahkan? Gus. Silakan. Karena Islam dianggap identik dengan peperangan, ada di parlemen Belanda melarang Islam untuk masuk negaranya karena mereka merasa mempelajari Al-Quran. Demikian, Gus. Assalamualaikum. Ya, ada lagi yang menambahkan? Ayat 9-10 yang disampaikan Bu Husnul tadi, ada yang mau menambahkan? Sedikit menambahkan, Gus, dari kisah Nabi, istri Nabi Lut dan Nabi Nuh tadi. Oke. Tidak bisa memberi syafaat walaupun sudah keluarga Nabi. Tolong suaranya siapa yang masih ada tok-tok itu dimatiin dulu. Oh, lanjut, Mbak Miana. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut tadi juga bukan tidak melakukan LGBT atau melakukan kemaksiatan, akan tetapi hanya mendukungnya pun hanya menyampaikan berita dari tamunya Nabi Allah. Oleh karena itu kita harus memastikan lagi benar satu ideologi yang benar. Kemudian diakhiri dengan pertanyaan Pak Yayan pada saat itu, apakah fenomena itu masih ada di zaman sekarang? Jawaban beliau Gus Glory itu tetap ada, karena sekarang takut menjelaskan ayat Allah yang benar hanya karena takut tidak viral atau tidak terkenal atau dianggap radikal dan lain sebagainya. Jadi perang di zaman sekarang adalah kita berperang melalui media. Jadi termasuk kemarin ada acara bedah buku atau festival-festival Sumberila, itu adalah tujuannya memerangi mereka lewat TV, koran, status, menyerang balik dengan statement yang baik pada saat ini. Kalau secara fisik, peperangan di zaman sekarang sudah tidak ada lagi, akan tetapi kita perlu memerangi juga hawa nafsu kita masing-masing ketika kita tidak dianggap umumnya, tidak dianggap viral atau seperti umat pada umumnya saat ini. Kemudian kita harus tegas dan jelas dalam menyampaikan kebenaran. Putih ya putih, hitam ya hitam, jangan sampai kita berada di posisi. Nah, itu saja Gus tambahannya, terima kasih. Oke, lanjut ayat 11-12 baru kemarin, ayat terakhir yang kemarin kita kaji. Silakan. Ayat 11-12. Monggo. Silakan. Ngapunten, Gus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat terakhir setelah kemarin kita di sekedap. Bu Tati, tolong mikrofonnya dimatiin.
Bu Tati. Bu Tati, tolong mikrofonnya dimatiin. Ya Allah. Mikrofonnya tolong dimatiin. Oke, mau lanjut Pak Arsal. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan dari ayat 11 dan 12 merupakan penutup dari ayat ini. Setelah kemarin kita disuguhkan dengan contoh istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang membangkang, Allah juga memberikan contoh pada ayat ini untuk orang-orang yang beriman, bahwa istri Fir'aun, yakni Ibu Asiyah, yang masuk Islam terdengar mengejutkan. Bagaimana tidak, kita tahu sendiri bahwa Fir'aun adalah raja di raja yang sangat kejam, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menantang ajaran Nabi Musa saat itu. Lalu orang terdekatnya, yaitu paling dekat ibaratnya teman tidurnya, justru memeluk agama Islam, agama yang dimusuhi oleh Fir'aun. Sebelumnya, sebelum lanjut kepada Ibu Asiyah, terdapat kisah Ibu Masyitoh. Gus Glori menerangkan tentang kisah Ibu Masyitoh yang merupakan tukang sisir putri Fir'aun pada saat itu. Ketika bertugas secara tidak sengaja, sisir itu terjatuh. Kemudian spontan Ibu Masyitoh mengucapkan kalimat Allah. Setelah kejadian itu, putri Fir'aun tentunya melaporkan kepada ayahandanya akan apa yang telah dilihatnya. Kita tahu sendiri bahwa Fir'aun tidak suka dengan ajaran yang disampaikan Nabi Musa. Maka bagi pemeluk agama Allah yang pada saat itu langsung disiksa. Begitu juga nasib Ibu Masyitoh. Parahnya lagi, bukan hanya Ibu Masyitoh yang disiksa, akan tetapi suaminya bernama Hazkil disiksa dengan ditembaki anak panah. Anak-anak Masyitoh juga direbus dalam api. Ketika giliran terakhirnya Masyitoh sempat ragu, akan tetapi bayi yang ada di gendongannya tiba-tiba berbicara kepadanya. Bersabarlah wahai ibu, kamu berada dalam jalan yang benar. Ketika itu Masyitoh mantap dengan keimanan dan rela, maka syahid demi menjaga keimanannya. Lalu istri Fir'aun, yakni Asiyah, yang melihat penyiksaan itu langsung menghina Fir'aun dan menyatakan bahwa dirinya juga beriman terhadap Allah dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Karena Fir'aun tak memiliki hati, ia langsung naik pitam dan melanjutkan siksaan kepada istrinya sendiri dengan dibawa ke tengah padang pasir dan ditimpakan batu besar hingga beliau wafat dengan keimanan dalam hatinya. Dari kisah-kisah di atas seharusnya bisa menampar orang-orang yang mengatakan bahwa surga itu murah. Tidak perlu perjuangan yang berat, tidak perlu perjuangan yang ekstra. Jika ditarik kepada pemikiran logika, surga itu adalah merupakan hadiah yang besar. Lalu pertukarannya seharusnya besar juga untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Padahal nyatanya untuk mendapatkan surga, zaman dahulu membutuhkan perjuangan yang begitu besar. Sebagaimana dicontohkan dalam kisah-kisah mukminat hebat di atas. Memang benar jika hanya butuh modal keimanan dengan syahadat. Tapi kita juga harus paham bahwa masuk surga tak semudah itu. Selain diucapkan dengan lisan, tentunya harus ngakedum bil qalbi wa qrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dipercaya dengan hati, dan harus berkorban dengan tenaganya. Lanjut kepada ayat berikutnya, yakni Maryam, seorang wanita yang dikenal menjaga kehormatan dirinya dan beribadah kepada Allah. Bahkan membuat sesuatu ruang khusus, yakni disebut mihrab,
yang sekali-kali Imran ayahnya mengirimkan makanan kepada Maryam yang sedang menjaga dirinya. Tapi di tengah tujuannya, Maryam itu mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba diberikan ujian berupa Allah, diujian oleh Allah, Allah meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Coba kita bisa bayangkan fitnah yang muncul pada saat itu. Jangankan dulu, jika sekarang saja ada seperti itu, maka menjadi aib yang besar bagi keluarganya. Tapi itulah bentuk ujian Allah untuk Maryam. Karena ibu Maryam adalah orang yang taat, maka beliau menerima dengan ikhlas dan merawat kandungannya itu hingga lahirnya seorang nabi dari rahimnya, yaitu Nabi besar Isa, yang kemudian juga menyampaikan ajaran kepada Bani Israel yang memiliki kisah yang sangat panjang. Banyak lagi cerita-cerita hebat yang bisa menjadi contoh bagi wanita beriman saat ini. Di mana istri Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, yang ketika itu diuji harus ditinggalkan di tengah padang pasir. Tak lupa juga kisah Ibunda Khadijah, istri Rasulullah, yang merupakan saudagar kaya, yang hartanya habis demi untuk perjuangan menegakkan agama Islam, telah meninggal dalam tenda pengungsian. Jadi pelajaran yang penting dari ketiga ayat terakhir ini yang kita bahas kemarin, yaitu jika suami sudah taat kemudian istrinya ingkar, jangan sampai menghalangi menuju jalan kebaikan kita kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, istri jangan lemah. Jika sudah taat namun suaminya belum diberikan hidayah, terlihat berat memang, tapi itulah mungkin bentuk ujian Allah kepada kita untuk mendapatkan kapling di surga nanti. Akan tetapi janganlah melupakan konsep sabar, mengingatkan terutama kepada orang-orang yang kita sayangi, supaya bisa bahagia di dunia dan akhirat. Ingat yang kita temui nanti ketika di akhirat adalah keluarga ideologis. Jadi tidak cukup hanya dengan status biologis, tapi juga diarahkan kepada ideologis yang sama, yaitu ideologi atau orientasi menuju surga. Mungkin itu sekilas yang dapat saya tangkap, Gus. Matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Dan ada tambahan? Jadi ada tambahan untuk yang ayat 11-12. Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ayat 12 menjadi akhir dari surat At-Tahrim, dan bersyukur ada banyak, meskipun hanya 12 ayat ya, surat At-Tahrim yang sekaligus juga akhir dari juz 28. Ini menjadi pertanda banyak sekali, terutama tentang keluarga ya, tentang keluarga Nabi. Kebetulan saya ada di Lampung ini. Saya ada di Lampung. Lampung tepatnya. Dan juga sedang nih, saya sedang workshop juga tentang manajemen versi Nabi di SMA Lampung, itu yang di atas tuh. Ini juga dulu jamaah yang selain jamaah juga peserta latihan. Nah, ini. Gus, mohon videonya di on kan dong, nggak kelihatan apa-apa, Gus. Oh, enggak on toh. Boten. Ini di on kan, Mbak. Wah, berarti kegantengan saya sejak tadi nggak kelihatan dong. Iya tuh, gimana sih?
Dereng muncul, Gus. Nah, makanya kalah sama Pak Jo dari tadi. Wah. Loh, on ini loh. Loh ini on loh sejak tadi. Sudah on ini Ibu Dia. Sampai itu tidak lihat. Sudah on dari tadi lah. Kelihatan toh? Nah, Ya, itu sekarang kelihatan. bannernya. Nah, ini dulur-dulur di SPMA Lampung ini. Lampung Tengah tepatnya. Nah, ini dulur mbah-mbah juga pada ngaji. Salam untuk dulur-dulur yang lain dimanapun berada. Waalaikumsalam. Ya, pas ini jadi surat At-Tahrim ini banyak bicara tentang keluarga. Kita juga mendapatkan patron atau bagaimana keluarga Nabi ternyata juga tidak sepi dari konflik. Cuma bedanya dengan kita, konflik itu diselesaikan oleh Nabi dengan bimbingan wahyu, tidak dengan bimbingan nafsu. Ya, kalau Nabi dibimbing dengan wahyu, kalau kita sering dibimbing dengan nafsu. Nah, supaya kita benar-benar menjadi sakinah mawaddah warahmah, mau tidak mau kita yang ngikuti Nabi ya, yang jelas-jelas dibimbing wahyu. Meskipun sekarang banyak ustadz tetapi ngartis. Ustadz yang artis atau artis yang ustadz. Artis yang ustadz. Kalau kayak Gus Glory ini belum tentu bisa jadi panutan. Belum tentu. Dalam hal keluarga. Nabi yang sudah tentu pasti benar itu Nabi. Maka kita pun harus mengikuti Nabi. Gitu ya. Kalau kayak Gus Glory yang baru ustadz gini nih, masih belum 100% bisa mengikuti Nabi. Maka contoh-contoh di dalam Al-Quran tentang ketegasan, tentang bagaimana menyelesaikan konflik, tentang bagaimana seorang suami menjalankan peran leadership-nya terhadap keluarganya. Itu banyak ini. Makanya seperti Nabi juga, Nabi misalnya tentang ketika tadi ditegur, jangan hanya karena kamu menjaga perasaan keluargamu, lalu kemudian kamu mengalahkan syariat, misalnya begitu. Nah itu kan menjadi dasar betapa kita harus lebih mendahulukan ajaran Allah daripada sekedar mengikuti keinginan anak atau istri. Kemarin juga sudah saya sampaikan tentang bagaimana seorang istri tidak boleh ada rahasia-rahasiaan dengan suami, itu tidak boleh. Ya, kemarin diceritakan tentang Hafsah dan Aisyah yang pakai bisik-bisik di belakang Nabi, tapi ternyata Nabi diberitahu Allah tentang apa yang mereka bisik-bisikkan. Itu menjadi dasar bahwa istri dan suami itu tidak boleh ada terlalu banyak rahasia. Biasanya yang begitu-begitu itu yang kemudian menjadi pemicu atau pemantik pertengkaran. Ngomong apa kamu? Apa kok? Kalau di dalam keluarga sudah ada rahasia-rahasiaan gitu, itu sudah jelas nggak harmonis itu. Sudah jelas nggak harmonis. Maka keterbukaan. Tadi malam ada satu peserta yang nanya, terus gimana cara menyelesaikan konflik, terutama kalau istri begini, ya ngobrol, saya bilang. Ngobrol yang saya maksud adalah komunikasi. Komunikasi itu bahkan tidak hanya di tengah pernikahan, tapi sejak awal pernikahan. Jadi harus dijanjikan sejak awal pernikahan bahwa kamu akan menikahi orang dengan model kayak gini. Saya tidak akan menjanjikan kamu menafkahi setiap hari, tapi saya menjanjikan kamu kebahagiaan setiap hari. Loh, gitu lah. Ngomongnya itu gitu. Saya dulu janjiin sama mereka-mereka yang mencintaiku begitu. Wahai khalayak banyak yang mencintaiku. Oh, gitu. Khalayak banyak Pak Jo, bukan hanya satu. Gitu caranya. Wahai khalayak banyak yang mencintaiku. Jika kau ingin menikahi seorang Glory, maka Glory adalah orang yang
tidak bisa menjanjikan akan menafkahi setiap hari, tapi menjanjikan memberikan kebahagiaan setiap hari. Loh, gitu. Jadi sejak awal itu sudah ada wedding agreement namanya itu, ya kan? Sehingga ketika di tengah perjalanan itu tahu mereka itu udah tahu sejak awal, nggak ngersuloh. Tadi malam ada pertanyaan juga, gimana Gus? Kadang dikasih belanja 5.000 mintanya 15.000. Ya nggak gimana-gimana, yang keliru ya sampean, masa ngasih cuma 5.000, saya salahkan malahnya lagi. Gimana ngasih belanja 5.000 untuk minyak aja dapat setetes. Makanya jadi laki-laki be strong. Jadi harus kuat gitu. Jangan karena dulu Nabi itu juga sering Aisyah katanya tidak menyalakan tungku karena tidak ada yang dimasak, terus sama menjadikan dasar laki-laki. Dulu Nabi itu juga jarang makan loh. Dasar laki-laki lemah. Jangan begitu. Seorang laki-laki tetap harus bekerja keras untuk memastikan anak istrinya ternafkahi dengan baik. Harus. Jangan, sampean memang sama kan bukan Nabi yang selalu berdakwah tiap hari tanpa henti, ya toh? Kerjaannya cuma gumpang-gumpung. Terus Nabi dijadikan kambing hitam atas kemalasan. Jangan. Demikian pula sang istri. Istri juga jangan kemudian nuntut yang aneh-aneh, ya kan? Dulu itu loh, Nabi Muhammad itu kalau manggil istrinya itu ya Humairo, rupamu. Nabi Muhammad itu bukan bintang film India yang tiap hari nyanyi acai-acai di bawah pohon sama istrinya, enggak gitu konsepnya. Ya sesekali kadang untuk menyenangkan hati istri itu lalu membercandain begitu. Nabi itu bukan orang yang, Nabi itu panglima perang, jangan dijadikan simbol seolah-olah Nabi itu bintang film India yang tiap harinya itu lalu menari-nari di bawah pohon sama Aisyah gitu, jangan pikir ngawur. Jadi Nabi memang orang yang sangat lembut terhadap keluarganya, tetapi jangan salah, untuk hal-hal tertentu yang memang butuh ketegasan syariat, Nabi sangat tegas ya. Ya kayak kemarin itu dalam surat At-Tahrim, lu sama katakan sama para istri kalian itu. Dalam surat At-Tolak juga kemarin kan, kalau mereka kemudian tidak taat sama Allah dan katakan sama mereka, Allah punya ganti yang jauh lebih baik, ya toh, lebih taat, lebih iman, ahli puasa, ahli tirakat yang dicintai para malaikat untuk menggantikan mereka. Tegas gitu, itu loh. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, wahai khalayak banyak yang mencintaiku, karena banyak sudah antri ganti itu. Oh iya, jadi maka di situ juga memberi pelajaran kita tentang kriteria pasangan itu adalah kriteria yang taat. Bukan hanya sekedar cantik fisik, ganteng atau kaya harta. Kalau laki kan yang dicari sing duwe akeh, ya ta? Yo, wis ngono wae. Kita ini enggak matrek, Gus. Kita ini realistis. Ikulah lambemu. Katanya begitu. Iku padha wae. Kita ini enggak matrek, Gus. Kita ini cuma realistis. Lah iya realistis terhadap matrek. Sama aja. Jadi ketika sang laki-laki juga jangan hanya melihat kecantikan fisik, karena fisik pun nanti akan reot-reot pada umur tertentu, ya toh. Yang perempuan juga jangan hanya melihat kekayaan harta, karena bisa jadi ada fluktuasi ekonomi. Nanti kalau sama nanya pertimbangannya harta, pas bojomu gak duit duit, kamu tendang. Ketika abang punya uang, kamu sayang. Ketika abang tidak beruang, kamu tendang. Tidak begitu konsepnya. Sakinah mawaddah warahmah dalam Islam, tetap kecintaan suami istri itu pertama dilandasi karena cinta pada Allah. Yang kedua, cintanya itu sehidup semati dan sehidup kembali. Gitu. Itu. Maka ketika ada naik turun ekonomi pun tetap cinta. Ketika suami istri sedang sehat maupun sedang sakit tetap cinta.
Ketika suami istri hidup dan mati pun tetap cinta sampai sehidup kembali. Jadi konsepnya itu rumah tangga dunia sampai akhirat. Si keluarga itu untuk teman berjuang, bukan teman bersenang-senang, loh, gitulah. Namanya berjuang itu ya ada senang, ada sedih. Tapi kalau hanya teman bersenang-senang, nanti ketika sedih enggak mau, enggak gitu konsepnya. Makanya Khadijah radhiyallahu anha ketika mendampingi Nabi, ya sejak ketika belum jadi Nabi bersenang-senang, bahkan ketika sudah Nabi banyak berjuang, tetap taat, tetap cinta sampai akhir hayat. Gitu loh ya. Saya rasa itu kajian kita surat At-Tahrim ayat 1 sampai 12. Insya Allah besok libur kita pakai baca surat Al-Kahfi ya toh. Sekarang hari Kamis toh. Masih hari Rabu toh. Sekarang masih hari Rabu. Wah, sampai lupa hari saya Gusti. Ya Allah. Udah di jalannya kayak gini loh. Saya sampai lupa hari. Gimana? Saya Selasa, Rabu, Kamis yang lalu masih di Kalimantan. Sampai Jumat ya. Jumat perjalanan pulang. Cuma Sabtu, Ahad di rumah. Senin sudah berangkat ke Lampung nih. Nanti insya Allah sampai Kamis berangkat ke Bali karena sudah diawas-awas sama orang Bali. Awas, awas gitu katanya orang Bali. Enggak pulang-pulang, jangan pulang sekalian. Sudah digituin saya Pak Musin. Jadi ya mir-mir. Padahal kalau di bandara juga nggak dijemput. Hanya ini kayaknya harus segera pulang. Cuma pesawat dari Lampung ini susah banget. Saya kemarin susah banget dari Surabaya ke Lampung ini. Nggak tahu. Lampung nggak menarik atau gimana. Cari penerbangan itu susah banget loh. Jadi dari Surabaya itu harus transit sehari semalam. Gimana? Coba toh Lampung itu coba dijadikan menarik gitu loh biar oke. Mudah-mudahan bermanfaat faedah. Kita lanjut besok hari Kamis dengan ayat baru yakni surat Al-Mulk juz ke-29. Oke. Semangat. Semoga Allah merahmati hidayah kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من أديت تبارك وتعالى وتعالى وأنت الحمد لله من قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله سيدنا محمد اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وتحسن من الجن والشيشة وغفرنا نجينا وبنا سكتنا والظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا في دين الدنيا والآخرة قديما ربنا آمنا فاغفر لنا الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ارحمنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على الكافرين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن تستغفرني جعلنا مسلمين وكما ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مسكنا تبعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على محمد alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ya tadi kalau lambe mungkin guyon aja. Mohon maaf kalau untuk yang kurang tepat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.